Shalom anak-anak muda. Kurang keras suaranya. Shalom. Semua siap untuk memuji Tuhan hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan, oke? Sip. Bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Allah
puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan, tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Berkat kesehatan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan di luar ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah saja nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah juga menjadi berkat di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Semuanya siap memuji Tuhan? Semua siap bersuka cita? Kasih tahu kiri kanannya dong. Semangat. Semangat, 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 semangat. Kita semua mau menarik buat Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Kita katakan puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku, ya Yesus, sukacitaku.
sukacita dari surga yang mengalir di dalam diri kita. Amin. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhi Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhiku. Teman-teman aja katakan sama-sama yuk. Lebih semangat lagi, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita suka nyata penuhiku. Sukacita suka nyata penuhiku. Sukacita suka nyata penuhiku. Sama teman-teman dipersilakan duduk kembali boleh. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau telah membuktikan cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau membayar kami Tuhan dengan hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau telah
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan sama-sama. Kau telah buktikan Cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Katakan hanya Kau Tuhan. Saya minta teman-teman untuk bangkit berdiri. Tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Saya persilakan Pak. Bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, biarlah setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menikmati firman-Mu, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga tidak ada sedikit pun Tuhan hamba-Mu mencuri kemuliaan daripada Engkau Bapa. Biarlah setiap firman yang keluar
merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Belum kompak. Shalom semuanya. Haleluya. Ini ibadah anak muda kan? Iya. Tema firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul The Great Commission. Tahu artinya? Nggak tahu. Artinya itu dilarang merokok. The Great Commission yaitu amanat agung. Tahu semua ya amanat agung ya? Teman-teman, minggu kemarin kita merayakan apa? Paskah. Paskah berarti Tuhan Yesus bangkit. Hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung yang berarti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Yesus itu mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga? Angkat tangannya separuh-separuh. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang percaya Yesus mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga? Angkat tangan. Oke, siap. Berarti kita sepakat ya. Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena kita sudah merayakan kemarin. Seluruh dunia merayakannya. Dan setiap orang yang percaya, yang mengaku orang Kristen, pasti merayakan Jumat Agung dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah. Selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada setiap orang dan kepada setiap murid-muridnya. 40 hari sebelum Tuhan Yesus. Halo. Ingat gak perjalanan Tuhan Yesus dari dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terus 40 hari dia naik ke surga. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngapain? Cuma naik ke surga gitu aja, cuma ya udah aku tinggalin kamu ya semuanya, murid-muridku gitu. The Great Commission ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ke 11 muridnya, karena sudah bukan 12. Ya, teman-teman, pernah nggak sih berpikir bahwa seandainya Tuhan Yesus itu tidak mati dan tidak mau mengorbankan dirinya, dia tidak maulah disalib gitu ya. Sebenarnya secara ketuhanan Tuhan Yesus bisa nggak sih? Aku nggak mau Tuhan, aku pengen hidup aja. Bisa nggak sih? Atau dalam arti kata gini, murid-muridnya itu militan banget, dia selalu ngelindungin Tuhan Yesus supaya dia tidak disalib, supaya tidak dibunuh gitu. Teman-teman, saya ajak lihat satu video nih. Ini video ini saya dapat, tapi menurut saya ya benar juga ya. Kalau Tuhan Yesus itu seandainya tidak mati gitu ya, tidak disalib gitu. Vio bisa tayangkan videonya. Mungkin ada yang pernah nonton di videonya. Good. Back to my sermon. Blessed are the... Get down! Come with me if you want to live. What are you doing? They were going to arrest you I know. and crucify you. It is supposed to happen. What are you, a glutton for punishment? In the beginning, there was Arnold. I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. My mission is to protect you. I appreciate your concern, and I realize you've traveled a great distance. But there's a plan, a master plan even, and I can't explain it to you now, but you must stay away. And you cannot go around killing people. Why? Because it is one of God's commandments, thou shalt not kill. Why? Because it is a sin. Why? Because it's not nice. Why? Forgive him, Father. He's a robot from the future. Thou shalt not miss this movie. Now, come, witness the miracle. Brothers,
My time with you is almost over. But for now, let us eat. Eat this. You just don't get it, do you? You have been targeted for termination. I already told you, I'm supposed to die for the sins of mankind. I'm programmed to protect you. Stop! Stop killing Judas! But he's going to betray you. I know. Look, I've got a lot on my mind right now, and you're really starting to stress me out, okay? Okay? Bosch is fired at 10 o'clock. Give me that thing! Ya. Udah ada yang pernah nonton film ini? Belum ya? Saya baru dapat cuplikannya film ini. Atau ini cuma buat joke, saya nggak tahu ya. Keren ya? Kalau Tuhan Yesus seandainya ada Terminator yang melindungi dia gitu. Dan dia nggak jadi mati disalibkan untuk kita semua. Kita semua binasa teman-teman. Tadi keren ya Tuhan Yesus dengan apa kekuatan dia menyembuhkan bahkan membangkitkan kembali Yudas yang sudah ditembak Terminator. Kalau sekarang ini lagi hebohnya Ibu Ida Dayak. Keren ya, viral ya. Teman saya waktu hari apa itu yang dia di Cilodok dan akhirnya batal. Ngantrin saudaranya dari pagi ngantri sampai siang ternyata dibatalkan gara-gara apa? Pesertanya membludak dan mengkhawatirkan keamanan. Akhirnya apa dibatalkan, nggak jadi disembuhin. Saya beberapa kali saya mengikuti videonya, saya mengikuti beritanya dan sampai suatu hari dia menyembuhkan dalam sehari 186 orang. Bayangin, dokter aja kalah. Dalam sehari tangan yang bengkok bisa kembali lagi. Benar ya? Ya, luar biasa. Beberapa kali saya mengikuti karena ada perdebatan antara medis dan non medis. Ya, sempat diundang di yang di TV One itu. Dokter, ikatan dokter dengan yang mereka pokoknya mengagumi lah Ibu Ida Dayak ini. Mereka berdebat di situ. Ini seperti ini nggak boleh di medis. Bukan, itu adalah karunia daripada Tuhan lah, seperti itulah. Oke, whatever lah itu ya. Tapi kalau Yesus dia juru selamat, dia penyembuh. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu apa? Membangkitkan orang mati. Benar ya? Selain belum ada ya. Kalau orang tangan bengkok dipegang dan dikasih ramuan, ya oke lah. Mungkin itu juga karunia daripada Tuhan yang diberikan oleh Ibu Ida Dayak. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan, karunia dari surga. Teman-teman, kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Dari tadi belum baca firman Tuhan. Matius 28, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya sengaja bawa Alkitab ini. Siapa yang sudah membaca Alkitab ini? Ini terjemahan baru 2. Saya sengaja bawa ini karena saya mau membandingkan. Benar gak sih ada perbedaan isinya? Setelah saya baca ternyata gak begitu banyak perbedaannya. Hanya di perikopnya saja. Kalau di terjemahan baru 1 perikopnya Matius 28. Kalau yang di terjemahan baru 2 ini perikopnya pengutusan murid-murid. Nah, ini kurang menurut saya kurang bagus ya. Kalau yang di terjemahan lama 1 perintah untuk memberitakan Injil. Menurut saya bagusan yang TB1. Matius 28 ayat 16. Begini firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tidak ada spesifik namanya ya, hanya bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kita garis bawahi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kita garis bawahi, segala kuasa di surga dan di bumi. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman, ini yang sering disebut dengan amanat agung. Karena ini pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Biasanya kalau pesan terakhir itu mempunyai makna yang luar biasa gitu ya. Ada yang pernah mendapatkan pesan terakhir selain daripada Tuhan Yesus ya? Atau yang mau memberikan pesan terakhir? Enggak ya. Teman-teman, pesan terakhir itu dimaknai dengan sangat luar biasa. Saya dapat pesan terakhir pada saat orang tua saya nggak ada, ibu saya. Tapi yang menyampaikannya bukan ibu saya langsung ke saya. Karena pada saat itu saya tidak ada di tempat. Yang menyampaikannya keponakan saya. Karena yang tinggal dengan ibu saya waktu itu keponakan saya. Jadi pesan terakhirnya itu seperti ini kurang lebihnya. Kalau saya sampaikan seperti gaya bahasa keponakan saya. "Om, jadi Mbah Uti," jadi keponakan saya menyebut ibu saya itu Mbah Uti. Mbah Uti itu artinya nenek. Ya. "Mbah Uti dulu itu bilang gini, Om. Jadi rumah ini itu haknya Om. Karena Om yang paling kecil dan yang belum dapat apa-apalah," seperti itu katanya. Saya cuma mengiyakan, dan sampai saat ini pesan itu saya pegang. Saya pegangnya apa? Saya pegangnya saudara-saudara saya, kakak-kakak saya pengen rumah itu dijual karena tidak ada yang nempatin. Jadi saya masih punya rumah di kampung, sampai saat ini kosong, tidak ada yang nempatin. Jo, masih ingat ya Jo? Jonathan pernah datang ke tempat saya sama Andrew ya. Ya. Jadi rumah saya sekarang kosong Jo, nggak ada yang nempatin Jo. Jadi saya hanya membayar orang teman saya untuk membersihkan supaya tidak kotor lah gitu. Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang tua seperti itu. Dan itu saya pegang. Supaya apa? Supaya rumah itu tetap ada, tidak terjual atau tidak teralihkan ke tangan orang lain. Dan biarpun pesan terakhir yang disampaikan orang tua saya itu bagian saya merasa saya tidak memiliki rumah itu. Saya bilang kepada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya bilang, silahkan siapa aja yang mau tempatin, silahkan tinggal tempat di situ. Tapi satu hal, jangan dijual. Karena apa? Itu warisan satu-satunya orang tua yang sampai sekarang ada. Dan itu harta warisan yang orang tua berikan kepada kita semua. Teman-teman, itu pesan terakhir orang tua saya kepada saya yang diwakilkan oleh keponakan saya. Saat ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Teman-teman, amanat agung, the Great Commission ini adalah satu pesan yang sebenarnya general ya, bukan hanya diberikan kepada murid-murid. Betul, di terjemahan baru 2 ini dikatakan pengutusan murid-murid. Karena memang pada saat itu yang diajak berbicara, yang disampaikan secara langsung yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ke-11 murid-murid itu. Tuhan Yesus bilang, datanglah ke salah satu bukit dan di sana nanti kamu akan bertemu dengan saya. Dan ketika di sana, Tuhan Yesus menyampaikan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Teman-teman, Tuhan Yesus ini banyak teolog ataupun hamba-hamba Tuhan yang bilang bahwa Yesus adalah Adam yang kedua. Kenapa? Saya sebenarnya di satu sisi saya setuju, tapi di sisi lain kurang. Kenapa?
Karena pada saat Adam yang pertama itu gagal menggenapi rencana Tuhan. Benar ya? Adam yang pertama itu gagal menggenapi rencana Tuhan. Karena apa? Adam kalah. Adam kalah pada saat akhirnya Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam kalah dengan si ular. Nah, Yesus ini menjadi Adam yang kedua. Kenapa? Karena Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia meremukkan semua kerajaan maut. Dia rebut kembali kunci. Itu kunci kerajaan maut. Dia masuk ke dalam kerajaan maut dan dia mengambil kunci kerajaan maut. Maka dikatakan di sini Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkuasa di surga dan juga di bumi. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi firman Tuhan. Dia mati bersama-sama dengan maut dan dia bangkit untuk mengambil kunci kerajaan maut itu. Tapi beda dengan Adam. Adam kuasanya bukan kuasa di surga dan di bumi, teman-teman. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1. Ayat yang mulai ayat yang ke-27 dikatakan begini, teman-teman. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut Allah diciptakannya, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di atas udara dan binatang yang merayap di bumi. Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau kepada makanannya untuk menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Di sini tidak ada Allah memberikan kuasa kepada Adam kecuali kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Yang membedakan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, teman-teman, jadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah memiliki kuasa penuh atas bumi, atas surga, dan atas kerajaan maut. Itu yang membedakan. Selanjutnya dikatakan demikian, Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di terjemahan baru 2 juga sama, tidak ada perbedaan. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama, tidak ada perbedaan. Dan tidak ada penafsiran lain, tidak ada terjemahan lain. Karena menurut saya ini adalah amanat agung dan tidak boleh ditafsirkan dan tidak boleh ada perbedaan di sini. Di sini jelas dikatakan pergilah. Ada kata kerja. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa. Di sini ada 3 poin yang akan saya garis bawahi. Terima kasih Sanjaya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya adalah dari kalangan Yahudi. Dan di Israel itu bukan hanya bangsa Yahudi, tapi ada bangsa-bangsa lain yang sampai saat ini menjadi pertikaian. Teman-teman yang pecinta bola agak kecewa ya, karena Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Yang kecewa siapa? Siapa yang bola lover di sini? Saya pada saat dengar berita itu
saya langsung beberapa kali saya mengikuti ya. Ya, ini banyak dinamikanya teman-teman. Banyak dinamikanya, dinamika politik dan lain sebagainya lah gitu. Karena yang menolak Israel datang ke Indonesia itu gubernur yang sebenarnya saya juga track recordnya lumayan bagus. Dan saya rasa itu bisa menjadi penggantinya Jokowi gitu. Tapi kok malah dia gitu loh yang menolak gitu. Teman-teman, banyak perdebatan kok pada saat sebelum-sebelumnya ada juga perwakilan dari Israel yang datang ke Indonesia, tapi kenapa dia nggak ditolak? Kenapa giliran bola ditolak gitu loh? Pencinta bola itu empetnya di situ gitu. Jadi sampai ada satu yang timnas Indonesia yang bilang jangan bunuh cita-cita kami gitu ya. Apalah seperti itulah gitu. Nah teman-teman, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya sampaikan di sini, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan saya sampaikan sampai Tuhan datang kali yang kedua, Israel akan terus banyak musuh. Karena apa? Sebagai bangsa pilihan Tuhan, banyak bangsa-bangsa yang tidak senang. Dan ini sejak zaman perjanjian lama. Kalau kita belajar firman Tuhan, dari sejak perjanjian lama, pertikaian ini akan terus ada. Karena emang ini udah firman Tuhan gitu loh. Firman Tuhan ini ya dan amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Hanya ya dan amin. Al-Yamin, Alkitab ini firman Tuhan yang menjadi tulisan. Kalau Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi semua perkataan itu ya dan amin. Jadi kalau kemarin ada kasus bola itu, ya saya menyikapinya hanya ya memang seperti itu. Pada saatnya nanti Israel itu akan diserang oleh beberapa negara-negara dan di lembah Harmagedon. Tahu lembah Harmagedon? Nggak tahu, baca firman Tuhan, nanti tahu lembah Harmagedon itu di mana. Di situ nanti akan pertempuran terakhir di situ. Dan darah itu setinggi kekang kuda. Kekang kuda tahu, kekang kuda itu yang dipakai buat itu loh. Ya. Darah akan setinggi kekang kuda. Itu nanti Tuhan akan turun. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Dan dicatat di firman Tuhan, penggenapannya kapan? Tunggu waktunya Tuhan, saya tidak tahu. Tapi itu pasti dan akan terjadi. Karena semua sudah tergenapi. Nah teman-teman, kita balik lagi ke The Great Commission. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Stop. Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita di sini murid Tuhan atau anak Tuhan? Halo. Kalau murid itu gimana sih? Murid itu dia belajar, betul? Dan setelah belajar dia akan lulus. Enak banget habis belajar besok lulus. Harus ada apa dulu? Ujian. Seorang murid setelah dia belajar selama 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dia akan mengalami ujian. Siapa yang di sini nggak pernah ujian? Angkat tangan. Halo. Setiap kelas ujiannya beda-beda. SD itu ujiannya ya gampang lah. Nggak seperti SMP. SMP itu juga masih gampang, apalagi yang udah SMA gitu. Yang udah kuliah, SMA gampang ujiannya. Gua kuliah skripsi coy. Aduh. Belum juga bikin skripsi, nentuin judulnya udah bingung. Padahal saya nggak pernah nulis skripsi. Katanya
Saya hanya dengar katanya aja. Saya nggak kuliah, jadi saya nggak tahu. Saya nggak ngerasain. Saya langsung lulus. Enggak. Setiap orang, setiap murid, dia harus belajar, dia juga harus mau diajar, dan setelah dia belajar, dia harus melewati ujian. Kalau dia lulus, ya dia naik kelas. Kalau dia nggak lulus, ya dia akan tinggal kelas. Tinggal kelasnya apa? Ya dia akan belajar dengan soal-soal yang sama, dengan latihan-latihan yang sama. Setelah dia selesai latihan, belajar, dia akan mengalami ujian yang sama juga. Sampai dia lulus. Kalau belum lulus lagi, ya tinggal kelas lagi. Saya ingat pada waktu SD, ada teman saya nama aslinya lupa teman-teman. Maklum, kalau di kampung itu lebih terkenal nama samarannya daripada nama aslinya. Namanya Heru kalau nggak salah, Heru Gudel. Gudel, tahu Gudel? Gudel itu kalau dalam bahasa Jawa itu anak kebo. Iya tante ya, betul ya, anak kebo ya, Gudel itu. Karena dia masih SD, tapi udah gede. Dia itu sampai dilompatin adiknya itu 2. Jadi adiknya yang pertama itu udah nyalip dia, adiknya yang kedua ini jadi temannya dia satu kelas. Nah adiknya yang kedua ini jadi temannya satu kelas, teman saya juga. Dan saya sama dia satu kelas. Dan pada waktu kelas 6 SD, saya kaget, rapotnya itu 2 dia. Rapot sampai 2. Karena apa? Rapot yang pertama udah gak cukup buat rapot yang berikutnya. Jadi apa? Dia sering tinggal kelas. Karena apa? Ya karena nggak lulus, harus mengulangi lagi. Itu ada, sampai rapotnya itu 2. Nah teman-teman, yang ketawa-ketawa mau rapotnya 2. Teman-teman, kadang tanpa sadar, dalam kehidupan kita juga sama. Kita sebagai murid, kita juga harus belajar, benar? Kita harus belajar dan kita juga harus mau diajar. Setelah kita belajar dan kita mau diajar, kita harus melewati ujian. Nah, pertanyaannya di sini. Banyak dari kita yang tidak mau dan tidak suka melewati ujian. Akhirnya apa? Jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Ya nggak mau lewatin ujian, nyogok lah segala macem lah. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Mau nggak mau, suka tidak suka, harus lewatin ujian. Ujiannya apa? Ya ujiannya Tuhan. Karena ujiannya Tuhan itu fungsinya apa? Untuk membuat kita itu terlatih dengan caranya Tuhan. Untuk apa? Mendewasakan kita. Kita bukan hanya tua dan lama berjemaat di satu gereja, tapi kita tidak dewasa secara rohani. Teman-teman, di sini mungkin teman-teman masih muda. Ada beberapa yang udah sepuh ya. Tapi mau saya katakan, jangan kalian hanya lama di gereja, menemuin bangku gereja, atau lama berjemaat, tapi tidak dewasa-dewasa secara rohani. Teman-teman harus mau melewati ujian itu. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Supaya iman kita itu terbentuk mulai dari sekarang. Kalau kita tidak mau belajar dan diajar, dan pada akhirnya kita tidak mau melewati ujian, ya kita nggak akan lulus. Karena ujian itu untuk membuat kita itu supaya kita itu semakin kuat gitu loh. Karena ujian berikutnya itu nggak semakin gampang, tapi semakin susah. Alkitab mengatakan apa? Hari-hari ini semakin jahat. Jadi kalau kita tidak mau ikutin aturannya Tuhan, ya kita akan terbawa dengan aturan dunia. Selanjutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah kita jadi murid, apa kita akan jadi murid terus? Enggak. Tentunya kita harus memuridkan. Betul?
Saya sampai saat ini masih punya kakak rohani. Saya sampai saat ini masih punya mentor. Saya sampai saat ini masih punya pembina rohani. Karena apa? Saya merasa saya seorang murid. Dan sebagai seorang murid saya harus punya pembina rohani. Di saat saya lemah, saya kadang telepon. Bro, saya sama kakak rohani saya ya biasa. Bro, gini. Ya udah, gue bantu dalam doa ya bro. Siap. Jadi setelah kita menjadi murid, kita harus memuridkan. Memuridkan itu apa? Berarti kita berbuah, teman-teman. Ini yang Tuhan minta. Amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma dijadikan Kristen, bukan. Bukan cuma didoakan dalam nama Yesus, kamu selamat. Enggak. Banyak pelayanan-pelayanan yang dia datang ke satu daerah, mereka bagi-bagi, dan mereka mendoakan mereka, di foto, oh ya, sudah terima Tuhan. Saya kurang setuju dengan pelayanan seperti itu, karena itu hanya pelayanan foto. Dan itu dulu pernah saya lakukan. Tapi pada dasarnya mereka tidak memuridkan orang itu. Bagaimana kondisi rohaninya, bagaimana pertumbuhan rohaninya, tidak tahu. Teman-teman yang mau saya sampaikan sebelumnya, amanat agung ini di Alkitab terjemahan baru dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Saya sangat setuju dengan ini, kenapa? Karena perintah memberitakan Injil itu bukan hanya untuk murid-murid. Kalau di sini dikatakan pengutusan murid-murid, saya kurang setuju. Karena perintah untuk memberitakan Injil ini semua harus dilakukan oleh semua orang yang percaya. Kita tadi di awal sudah yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kita semuanya adalah murid-murid Yesus. Apa yang dilakukan murid Yesus? Harus memberitakan Injil ini, memuridkan ini. Ini bukan tugas pendeta, bukan hanya tugas pengerja, bukan hanya tugas full timer, dan bukan hanya tugas penginjil, tapi ini tugas semua orang percaya. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mengklaim Tuhan Yesus mati dan bangkit menebus dosa-dosaku, makanya kita juga harus action. Kita juga harus mau memberitakan Injil ini. Pergi. Kata pergi ini bukan berarti kita harus pergi jauh keluar pulau, terus kita di sana jadi evangelis, jadi penginjil, enggak. Kata pergi ini tadi saya katakan bahwa Yesus pada saat di Israel itu banyak di situ bukan cuma suku Israel, bukan cuma bangsa Israel, bukan cuma bangsa Yahudi, ya. Ada bangsa-bangsa lain di situ. Ada Filistin yang sekarang jadi Palestina dan sampai sekarang masih bertikai. Ada banyak sekali di situ. Nah, teman-teman, Yesus katakan apa di sini? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, bukan bukan berarti suruh pergi yang jauh untuk memberitakan Injil, enggak. Bangsa itu berbicara kalau kita di sini, kita di ruangan ini sebangsa enggak? Secara nasionalis iya ya, bangsa Indonesia ya. Tapi kan kita ada yang suku Jawa, ada suku Cina, ada yang suku Ambon, ada yang suku Betawi, ada Sunda. Nah, maksudnya teman-teman, bangsa dalam lingkup apa? Kita memberitakan Injil tidak harus jauh-jauh. Kita memberitakan Injil tidak harus pergi ke luar daerah atau kemana yang seperti banyak orang lakukan. Kalau memang bisa, it's okay, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kita pelayanan ke suku mana gitu. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, coba lihat sekeliling kita, kanan kiri kita. Keluarga kita,
Mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Oh nggak ada. Oh ada. Keluarga kita. Di tempat kita bekerja mungkin. Atau di lingkungan kita. Kita beritakan Tuhan. Dengan apa? Dengan khotbah. Dengan terus bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Gitu. Enggak. Yang ada kita malah dicaci maki. Yang ada malah kita dengan bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Amanat agung ini adalah satu cakupan luas yang meliputi dari keseluruhan kehidupan Tuhan Yesus. Dari dia mulai pelayanan hingga dia wafat dan bangkit. Tuhan Yesus mulai pelayanan umur berapa? Tuhan Yesus mulai pelayanan di umur 30 tahun. Tuhan Yesus hanya pelayanan 3,5 tahun selama di bumi. Tetapi selama Tuhan Yesus 3,5 tahun di bumi, itu banyak sekali ajaran-ajaran yang dia berikan. Di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini memuat semua seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Dari khotbah di bukit, perumpamaan tentang kerajaan surga, terus ada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Kalau saya ambil satu kesimpulan dari seluruh pelayanan Tuhan Yesus, penekanannya ada di kasih. Semuanya penekanannya di kasih. Karena firman Tuhan juga mencatat bahwa karunia-karunia akan hilang. Semuanya akan hilang. Tapi hanya tinggal satu, yaitu kasih. Penekanan dari semua yang Tuhan Yesus ajarkan di muka bumi adalah kasih. Maka ketika kita mau memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu biasanya apa sih? Kalau ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi murid itu biasa lihat gurunya. Benar nggak? Murid biasanya niruin gurunya. Gurunya seperti apa? Ya muridnya akan niruin seperti itu. Nah, guru kita siapa? Yesus. Jadi kita harus ikut teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus itu apa? Kasih, kasih, kasih dan kasih. Setiap apapun yang kita lakukan didasari dengan kasih. Pasti orang akan melihat kita, oh ternyata orang Kristen ini seperti ini ya. Pernah nggak teman-teman di sini, di sekolah, atau di kampus, atau dimanapun, ada teman-teman yang mungkin, oh orang Kristen itu seperti ini ya ternyata ya. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Ketika teman-teman sudah merasakan hal seperti itu, berarti apa? Sudah sesuai dengan guru kita. Sudah sesuai dengan ajaran dari Yesus. Karena apa? Semua hal yang Tuhan lakukan selama 3,5 tahun di bumi, semuanya itu berdasarkan dengan kasih. Tuhan pada saat membuat mujizat pertama. Mujizat pertama itu apa? Pada saat perkawinan di Kana. Air menjadi air anggur. Atas dasar apa? Tuhan mengasihi pernikahan itu. Supaya apa? Supaya pernikahan itu tidak tawar. Makanya Tuhan Yesus hadir di situ. Apalagi Tuhan menyembuhkan orang kusta. Orang kusta itu sudah kusta itu kalau sekarang itu lepra. Tahu lepra? Lepra itu penyakit yang tulang-tulangnya itu merotol. Tahu merotol enggak? Merotol itu bahasa Jawa. Apa ya? Merotol itu lama-kelamaan tulangnya itu terpisah-pisah gitu loh, merotol gitu. Itu lepra. Nah, jadi pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit kusta juga sama. Kasihan.
Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan. Pendarahannya berapa lama? Berapa tahun? Waduh, ini jarang baca Alkitab ini kayaknya. Berapa Jo? Ya. Itu karena apa? Karena kasih. Bahkan pada saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa Lazarus? Karena apa? Karena kasih. Semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah dasarnya kasih. Jadi kenapa saya ambil satu kesimpulan bahwa satu hal yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah kasih. Apalagi pada saat terakhir Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan tidak mau ada seorang pun daripada kita yang binasa. Makanya kalau tadi film tadi sungguh-sungguh terjadi, ya Tuhan Yesus akhirnya apa? Gak jadi mati. Pada saat diarak ke disiksa oleh algojo-algojonya Pontius Pilatus, Terminator maju duluan. Gak ada yang berani nyentuh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tapi kalau ada Terminator yang jadi algojo ya nggak jadilah seperti itu. Yang terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tadi kita sudah jadi murid, kalau lulus kita sudah memuridkan. Nah, ketika kita menjadi murid, kita belajar loh. Belajar apa? Belajar firman Tuhan, belajar teladan dari Tuhan Yesus. Setelah kita selesai jadi murid, kita memuridkan. Dan setelah kita memuridkan, kita ajarkan murid-murid kita untuk melakukan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di sini katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teman-teman, di sini kita semua tidak mau menikmati kasih dari Tuhan Yesus itu secara cuma-cuma dan kita nikmati sendiri. Kalau kita seperti itu, kita adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena kita tidak mau berbagi keselamatan itu. Ketika kita sudah diselamatkan, kita juga harus mau membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Masih banyak di luar sana, mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mereka bahkan belum mendengar berita keselamatan ini. Tuhan Yesus tuh sudah datang ke dunia, dan dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita loh. Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum mendengar berita keselamatan itu. Dan itu tugas kita. Bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas full timer gereja atau para penginjil, tetapi ini tugas kita semua. Tugas kita semua yang mengaku bahwa kita adalah murid Yesus. Tugas kita semua yang mengaku bahwa Yesus sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga, menyelamatkan kita. Makanya sudah sewajarnya kalau kita juga harus memberitakan itu semua. Coba bayangkan teman-teman, seandainya ke-11 murid Yesus ini terima amanat agung dan dia hanya duduk diam, menikmati aja, dia nggak sebarkan ke orang-orang lain. Halo, apakah Injil akan tersebar sampai sekarang? Tentu tidak, benar ya? Dan sudah sepantasnya, kalau sekarang kita juga memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang belum mendengar berita keselamatan. Kalau bukan kita siapa? Kan ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan dibalik.
Tuhan ini aku, utuslah dia. Ya, jadi ini tugas untuk kita semua. Memang berat, memang banyak tantangan. Bahkan para murid-murid Yesus pun juga sama. Ke-11 murid Yesus, tidak ada yang matinya itu normal. Teman-teman baca firman Tuhan, Petrus matinya diapain? Yohanes, murid Yesus, yang dia terima wahyu, matinya diapain? Dia sudah sampai buta, dia nggak bisa melihat, bahkan kukunya dilepas semua, dia dibuang ke pulau terpencil. Disitulah dia terima wahyu daripada Tuhan, makanya ada kitab wahyu. Dia yang menulis semuanya, Yohanes. Murid Yesus ketika dia memberitakan Injil, tidak ada yang gampang. Semuanya mengalami masalah. Tapi kata Tuhan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, ini yang keren. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Tuhan mengatakan langit tidak akan selalu biru. Ada awan-awan, ada badai, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Disinilah yang kerennya Tuhan kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa dia cuma naik ke surga gitu aja? Halo teman-teman. Setelah naik ke surga, murid-murid Yesus akhirnya berkumpul di satu tempat untuk menantikan apa? Menantikan Roh Kudus. Dan disitulah kekuatan daripada murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi setelah nanti Tuhan Yesus naik ke surga, hari apa biasanya? Biasa hari Kamis teman-teman. Karena perayaan Jumat Agung, Paskah, dan Tuhan Yesus naik ke surga itu gak akan berubah setiap tahunnya. Yesus mati pada hari Jumat, namanya Jumat Agung. Tuhan bangkit pada hari Minggu, namanya Minggu. Nah, setelah itu kan 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Ya kan? Nah 40 hari itu pasti jatuhnya hari Kamis. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari di mana murid-murid Yesus dia menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Yang kita bacain tadi loh. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang menyertai itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Karena Yesus kan udah naik ke surga toh. Betul? Ya? Yesus sudah naik ke surga. Yang dinantikan dan menyertai murid-murid Yesus adalah Roh Kudus. Yang menyertai kita juga sampai saat ini. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu yang memampukan kita. Apapun yang mustahil bagi kita, apapun yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Cobaan apapun, ujian apapun dalam hidup kita, ketika aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita nantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Tuhan Yesus naik ke surga, dan setelah 10 hari kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Saya dari beberapa waktu yang lalu saya berpuasa, nggak setiap hari sih. Ada kalanya saya juga nggak kuat, jadi saya nggak puasa. Saya sama Cik Petris, dan saya akan komitmen sampai nanti hari pencurahan Roh Kudus. Karena pada saat murid-murid Tuhan Yesus, dia menanti-nantikan Roh Kudus, dia berpuasa, dia berdoa, dia berkumpul di satu tempat, dan pada saat hari yang ke-10, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Dan di situ semuanya dilawat, tidak ada satupun yang enggak dilawat. Teman-teman,
Mari kita nantikan hari pencurahan Roh Kudus. Supaya kita semua apa? Supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Gunanya apa? Supaya kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita mempunyai kuasa. Ketika kita berbicara kepada orang, orang itu melihat kita mempunyai kuasa. Bukan hanya Ibu Ida Dayak yang memiliki kuasa. Tapi kita pun juga memiliki kuasa yang sama. Teman-teman, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar sana. Jadi jangan heran kalau Ibu Ida Dayak bisa mengobati orang. Kita pun juga bisa. Pertanyaannya, kita yakin nggak? Kita percaya nggak? Dengan iman kita percaya nggak? Saya pernah suatu kali pada saat saya masih di SOM ya, saya di SOM ada tiba-tiba pulang dari gereja seperti ini. Teman saya itu satu orang Kupang, namanya Nuh. Dia tiba-tiba lumpuh, aneh kan? Baru pulang gereja, nyampe di mes, tiba-tiba dia rebahan gitu, udah nggak bisa bangun, lumpuh, cuma bisa teriak-teriak. Ngomong sama, untung saya nggak satu kamar tapi sebelahan saya, jadi saya dengar. Kenapa bro? Kenapa brother? Saya bilang gitu. Ini saya tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan. Loh, kan barusan kita pulang bisa jalan kan? Akhirnya saya undang teman-teman saya suruh berdiriin, saya suruh duduk, nggak bisa juga. Kenapa bisa begini? Nggak tahu kakak, jadi bilang gitu kan. Pada saat itu saya masih long distance sama Cik Petris, saya belum menikah, saya masih pacaran, masih long distance. Akhirnya saya telepon, tolong bantu doa, yuk kita doa yuk, bareng yuk. Ada teman yang tiba-tiba lumpuh, saya bilang gitu. Teman-teman, kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat ya, kuasa Tuhan tidak dibatasin ruang dan waktu. Di mana kita berada, entah di sini, atau ada yang di Surabaya, ada yang di Papua, mungkin di luar negeri sekalipun. Ketika Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan ruang dan waktu pun tidak bisa menghalangi. Pada saat itu saya doa, saya minta, yuk kita doa bareng-bareng, kita doa sama-sama. Saya digerakkan Tuhan untuk sentuh itu kaki, begitu saya sentuh gitu, nggak begitu lama. Kita sambil doa, kita sambil naikkan pujian gitu, kita lompat-lompat. Teman saya tiba-tiba ikut lompat-lompat yang lumpuh tadi. Teman-teman, ketika engkau sudah memiliki kuasa yang sama yang diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, kuasa yang sama juga yang kita miliki. Kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Apalagi? Kuasa yang sama. Mari kita nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita yakin dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan mendapatkannya. Saya undang worship leader, singer, kita maju ke depan, main musik. Satu hal, saya tutup dengan satu cerita. Ada satu orang tua yang dia memberikan satu pesan terakhir kepada 2 orang anaknya. Pesannya sama. Yang memberikan pesan juga sama. Orang tua itu bilang begini, yang pertama, janganlah kamu pernah menagih hutang kepada orang lain. Pesan yang kedua, jangan sampai tubuhmu terkena sinar matahari. Pada saat orang tuanya sudah meninggal, papanya sudah meninggal, ibunya datang ke satu orang anak. Satu orang anak ini terlihat sangat berantakan. Ibunya tanya, "Nak, kenapa kamu sangat berantakan seperti ini?" "Ini karena pesan papa, Ma. Papa berpesan, janganlah kamu pernah menagih hutang kepada orang lain. Makanya apa? Setiap kali orang yang berhutang kepada saya,
nggak saya tagih, jadinya saya bangkrut. Dan Papa berpesan bersama saya, janganlah kamu terkena matahari. Makanya saya hanya punya motor. Jadi setiap kali berangkat dan pulang kerja, saya naik taksi. Yang kedua, akhirnya ibu itu datang ke satu orang anaknya lagi. Berbeda. Anak yang satunya ini sukses dan semakin maju. Nak, kenapa kok kamu bisa sukses seperti ini dan semakin maju? Ini karena pesan Papa, Mah. Pesan Papa seperti apa? Papa berpesan, janganlah kamu menagih hutang pada orang lain. Makanya saya tidak memberikan hutang kepada orang lain. Saya berikan uang saya dan itu bisa menambah berkat-berkat saya pada orang lain. Yang kedua, jangan pernah terkena sinar matahari. Terus, karena Papa berpesan seperti itu, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang sebelum matahari terbenam. Teman-teman, satu pesan yang sama, tapi kalau kita menangkapnya dari sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Saya undang kita berdiri, bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan ini, dan supaya pesan Tuhan ini bisa menjadikan berkat buat kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pesan Tuhan ini boleh kami hidupi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. The Great Commission, amanat agung-Mu, dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Bagaimana kami menyikapi pesan Tuhan ini? Berikan kami kuasa-Mu untuk kami mampu menyampaikan pesan Tuhan ini dan memberitakannya kepada setiap orang yang kami temui. Mungkin keluarga kami, mungkin teman-teman kami. Banyak di antara kami Tuhan yang menemukan di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal cinta kasih Tuhan, bahkan belum pernah mendengar kabar baik ini, bahwa Engkau sudah mati dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan Engkau naik ke surga. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Mari Bapa, biarlah kuasa yang sama boleh turut atas kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami mampu memberitakan Injil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui pesan Tuhan ini kami semua diingatkan untuk kami tidak egois. Kami boleh membagikan kasih kami kepada orang-orang di tempat kami berada Tuhan. Baik di sekolah kami, baik di kampus, di rumah kami, di tempat kerja kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami semuanya biarlah kiranya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah setiap firman yang keluar dari labir hamba-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi boleh mengerjakannya semuanya dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih kawan-kawan atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati. Tuhan memberkati dalam segala hal, berlimpah-limpah. Baik teman-teman, silakan duduk. Kita mau persiapkan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Ko Anton. Biarlah firman yang sudah ditaburkan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semua bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, untuk kami bisa menjalankan amanat agung yang Kau berikan bagi kami semua ya Bapak. Kau berkati Ko Anton Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan, dalam kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, biarlah dimanapun dia berada, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tiba saatnya Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Kau sucikan, kuduskan ya Tuhan, agar persembahan kami ini dapat dipergunakan
untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita kembali undang Tuhan untuk tutup. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan mau membagikan setiap berkat yang sudah kami terima kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Mungkin ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Berikan kami keberanian Tuhan, berikan kami kuasa-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kasih Tuhan kepada setiap orang-orang yang kami temui Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berakhiri ibadah kami, sebelum kami pulang, sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu mudah berkatnya daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang terus menyertai kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah berkat, mari kita sama-sama katakan amin.